Cek cek cek. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan segera memulai untuk kebaktian penghiburan pada sore hari ini. Mengawali seluruh rangkaian kebaktian penghiburan kita pada sore hari ini, bersama kita akan mengambil saat hening. Sebelum kita memulai, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang belum mendapatkan buku Kidung Penghiburan? Jika belum dapat menghubungi Penatua Mujianto. Apakah semua sudah memperoleh? Saudara-saudara yang terkasih, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Penghiburan nomor 4. Kidung Penghiburan nomor 4 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kidung Penghiburan nomor 4, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasihnya agunglah sang putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bait ketiga. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung. Oh kasih Allah agunglah. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung
Saudara yang dikasih, kebaktian penghiburan ini terjadi di dalam anugerah kasih Allah Tritunggal yang senantiasa merengkuh kehidupan kita. Salam bagimu orang yang dikasih oleh Kristus Tuhan beserta saudara sekalian. Silakan duduk umat Tuhan. Kata pembuka pada sore hari ini diambil dari surat Galatia 2 ayat 20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasih, kutipan Galatia 2 ayat 20 ini mengingatkan dan menyadarkan setiap kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari hanya Tuhanlah yang menjadi yang kita imani, dan di dalam Tuhanlah kita beroleh hidup. Di dalam Tuhanlah kita selalu beroleh kekuatan untuk menjalani seluruh rangkaian kehidupan kita dengan penuh syukur dan sukacita. Kita akan memasuki pelayanan firman. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Anugerah penghiburan-Mu dan kasih-Mu senantiasa ada dan mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih penghiburan dan pengharapan yang selalu membuat kami kuat untuk kami setia melangkah dalam seluruh bagian kehidupan kami, serta membuat kami kuat untuk melewati setiap pergumulan dan proses kehidupan kami. Di tengah kedukaan yang bersama masih kami alami hingga saat ini ya Tuhan, dan di tengah segala pengharapan kami akan penghiburan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memimpin setiap kami, sehingga sabda-Mu selalu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, serta terus kami wujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya di tengah segala keterbatasan dan kerapuhannya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Bagi yang membawa Alkitab, saya mengajak kita semua untuk membuka Filipi 1 ayat 18 sampai dengan 22. Filipi 1 ayat 18 sampai dengan 22. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkasih di dalam Kristus, ada seorang bangsawan yang memiliki taman bunga yang indah.
Ia memberi kepercayaan kepada tukang kebun untuk merawat semua tanaman dalam tamannya dengan baik. Dan tukang kebun itu pun merawat semua tanaman dalam taman itu dengan sebaik-baiknya. Hingga suatu pagi, saat tukang kebun ini datang ke taman itu, ia dikagetkan karena bunga terbaik yang sangat disayangi dan disenangi oleh sang tuannya itu tiba-tiba hilang dan tidak ada. Saat ia bertanya kepada para pekerja yang lain, semua kompak menjawab bahwa yang mengambil bunga itu adalah sang tuan sendiri. Lalu tukang kebun itu pun sadar dan berpikir di dalam hatinya bahwa tidak ada lagi alasan baginya untuk melarang sang tuan mengambil bunga yang terbaik itu, meskipun sang tukang kebun itu pun juga sangat menyayangi dan merawat dengan baik bunga terbaik itu sebagaimana sang tuan mencintai bunga itu. Dan bagi tukang kebun ini, sang tuan memiliki hak yang lebih besar daripada hak yang dimilikinya, karena tuan itu adalah pemilik dari seluruh taman yang dirawat dan dipelihara oleh para tukang kebunnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, seperti itulah juga kehidupan seorang manusia. Bahwa ketika Tuhan memanggil umatnya pulang ke rumahnya di surga, tidak ada satupun yang mampu dan berhak untuk mencegahnya. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus ingin di dalam kehidupannya Kristus dimuliakan. Dalam seluruh hidupnya meski ia harus menderita di dalam penjara oleh karena apa yang dilakukan dan diperjuangkannya tersebut. Apa yang Paulus alami dalam penjara merupakan sebuah kenyataan hidup yang harus ia jalani, dan di sana Paulus meyakini ada kasih karunia Allah di dalam pengalamannya itu. Sehingga Paulus selalu yakin dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak sendirian dalam menghadapi setiap penderitaan demi perjuangannya untuk memberitakan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus meyakini bahwa Allah lah sang pemilik kehidupan di dalam dirinya. Ketika Allah mengambil jiwanya, ketika Allah mengharuskannya dan menghendaki Paulus untuk menderita bahkan mati demi pemberitaan Injil itu, Paulus tidak pernah khawatir. Karena ia tahu Tuhanlah sang pemilik kehidupan, sebagaimana sang tuan pemilik taman tadi, Allah berotoritas dan berkuasa penuh atas kehidupan Paulus, dan Paulus pun yakin bahwa ia selalu mendapatkan dan memperoleh kehendak terbaik yang senantiasa Allah nyatakan di dalam kehidupan Paulus dan para murid yang lain. Hal itulah yang selalu membuat Paulus tegar dan terus berharap kepada Tuhan dengan setia dalam kesaksian-kesaksian yang ia bangun dalam kehidupannya sehari-hari. Ia yakin dan ia percaya dalam seluruh penderitaan yang ia hadapi dan juga dalam setiap pengalamannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, Allah ada di sampingnya. Dan Allah selalu menopang dengan kekuatan terbaik yang dianugerahkan kepada Paulus dan juga para murid yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman Paulus tersebut, kita belajar dan kita diingatkan bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah mulus dan tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Ada kalanya kita ada dalam kondisi yang senang, tetapi ada kalanya kita ada di dalam penderitaan. Namun di atas suka dan duka kita, ada kasih karunia Allah yang selalu menyertai dan merengkuh kita.
Asalkan kita sedia untuk berproses dalam semua suka duka kehidupan yang kita alami itu, serta menjadikan diri kita sebagai pribadi yang tetap setia berserah dan terbuka kepada Allah, serta terus mewartakan Kristus yang kita imani dan yang kita alami dalam kehidupan kita. Demikian juga Paulus dalam kehidupannya, baik dalam hidup maupun matinya, ia ingin tetap mampu mewartakan Kristus yang telah menolong dan menyelamatkannya. Paulus ingin ketika ia hidup, ia bisa menjadi buah yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, khususnya juga bagi Kristus yang adalah juru selamatnya. Paulus selalu berharap bahwa ia mampu untuk menceritakan segala karya kasih, karya keselamatan dan juga iman yang diimaninya dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun ia harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Karena Paulus selalu menghayati dalam kehidupannya, meskipun ia harus menderita oleh karena pekabaran Injil yang ia lakukan, ia tetap merasakan bagaimana kuasa Tuhan hadir dan menolong kehidupannya. Apapun yang terjadi di dalam diri Paulus, satu tujuan utama yang selalu menjadi tujuan hidup Paulus adalah ia ingin tetap memuliakan Kristus dalam segala kondisi dan situasi yang dialaminya. Itulah arti bahwa kehidupan kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah dalam kehidupan ini. Kalau tadi ketika tukang kebun melihat bagaimana bagaimana Sang Tuhan mengambil bunga terbaik yang menjadi kesayangannya, saya membayangkan bahwa bunga yang terbaik tadi, bunga yang paling indah yang ada di taman itu adalah gambaran anak-anak Allah yang selalu dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menceritakan seluruh perbuatan kasih Allah, baik ketika ia berada di taman itu, atau berarti kalau itu dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah ketika kita ada di dunia ini. Bahkan ketika sang pemilik taman tadi mengambil bunga itu, maka demikian juga ketika Allah memanggil kehidupan kita selalu dikehendaki oleh Allah, baik dalam kehidupan maupun di dalam kematian kita. Karya kasih Kristus dan kebenaran firman Allah tetap mampu terwartakan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang dipenuhi oleh Kristus. Yang dimaksud adalah hidup yang selalu bertumbuh dan berserah penuh pada kehendak Kristus, sehingga dapat terus menghasilkan buah kebenaran dengan setia dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu diinginkan oleh Allah melalui kehidupan kita dalam seluruh langkah yang kita lalui, hingga detik-detik kehidupan kita dipanggil pulang ke rumah Bapa yang ada di surga. Allah senantiasa menghendaki kita untuk tetap mewartakan apa yang kita imani dalam seluruh keberadaan diri kita. Tak hanya ketika kita hidup, bahkan juga melalui kematian yang kelak akan menghampiri kehidupan kita, sebagaimana yang telah dialami oleh almarhum Bapak Timotius Wijaya Setiawan. Tentu di dalam seluruh perjalanan kehidupan yang telah almarhum alami dalam kehidupannya sehari-hari, ia pun setia di dalam mewartakan kasih setia Tuhan, baik dalam hidupnya maupun juga ketika ia telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang ada di surga. Hal yang sama akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi keluarga yang saat ini mungkin masih berduka dan belum bisa melepaskan kepergian almarhum ketika almarhum dipanggil pulang ke rumah Bapa yang ada di surga, maupun bagi setiap kita sebagai para sahabat dari almarhum dalam kehidupannya, kita pun juga dipanggil oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan ini
dengan memberikan buah-buah yang terbaik, buah-buah kasih dan kebaikan yang akan semakin membuat orang-orang di sekitar kita mengenal dan mengetahui bagaimana Kristus pun mengasihi dan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan selalu menolong dan menguatkan kehidupan kita, dan kasih setia Tuhan yang akan terus menopang diri kita, sehingga dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami, kita mampu untuk berbuah kebaikan dan setia mewartakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah berharap di dalam Tuhan dan yakinilah Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan keluarga maupun kita saat ini yang masih diliputi suasana duka. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan bersaat hening, dan setelah saat hening kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang selalu mengingatkan dan menolong kami semua, untuk kami selalu menyadari bahwa Engkau memanggil setiap kami untuk menjadi bagian dari kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kami sehari-hari, bersaksi akan kasih sayang-Mu, juga bersaksi akan setiap cerita kebenaran firman-Mu yang akan membuat dunia ini semakin mengenal Engkau melalui kehadiran kami. Tidak hanya ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, juga kala kami kelak mengalami kematian dalam kehidupan kami, Engkau menghendaki kami semua untuk kami selalu memelihara iman kami dengan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, hal itu yang akan selalu mengingatkan dan menguatkan kami semua, untuk bagi kami yang hidup saat ini, untuk kami dapat terus setia hidup di dalam kebenaran firman, serta setia membagikannya dalam setiap narasi kehidupan yang kami bangun. Sehingga setiap orang, bahkan seluruh ciptaan-Mu yang lain, yang hidup bersama-sama dengan kami dalam keseharian, mereka akan mampu merasakan bagaimana damai sejahtera dan kasih-Mu selalu terwartakan di dalam kehadiran kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami juga terus mendukung di dalam doa bagi keluarga almarhum Bapak Timotius Wijaya Setiawan. Kiranya Engkau akan senantiasa menolong dan memberkati keberadaan istri dan anak-anak serta keluarga besar dari almarhum. Dan kiranya juga ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menguatkan dan menghibur mereka dalam segala situasi dan kondisi duka yang saat ini tengah dialami oleh keluarga. Kami percaya bahwa penghiburan pengharapan itu selalu mengalir, dan kiranya itu akan terus dirasakan oleh keluarga, sehingga keluarga tidak pernah merasa sendiri, tetapi mereka selalu melihat Engkau menggandeng tangan mereka dan membuat mereka tetap tabah dan tegar di dalam melewati seluruh proses kedukaan yang saat ini melanda keluarga. Kami bersyukur untuk kehadiran setiap kami sebagai para sahabat, maupun juga sebagai keluarga besar, baik yang hadir secara langsung di rumah duka PMM ini, maupun yang hadir secara daring melalui media Zoom meeting. Kiranya kehadiran kami semua ya Tuhan mampu memberikan sukacita dan semangat bagi keluarga, sehingga keluarga pun tetap akan terus berjalan bersama-sama dengan kami dalam berproses dan bangkit dari kedukaan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh rangkaian prosesi pemakaman pada esok hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan menyertai,
mulai dari kebaktian pemberangkatan jenazah, perjalanan dari rumah duka PMM menuju pemakaman di Magetan, hingga prosesi pemakaman di pemakaman Magetan nanti. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong semua proses yang akan kami jalani esok hari. Sehingga seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, acara esok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan dengan baik kami dapat mengantarkan jenazah almarhum saudara terkasih kami, Bapak Timothy Sujaya Setiawan, ke tempat peristirahatannya terakhir. Kiranya Engkau juga akan memberkati setiap tim yang akan bertugas pada esok hari. Kiranya kasih karunia-Mu yang akan senantiasa memimpin dan menolong seluruh rangkaian acara dan tim yang bertugas pada esok hari. Kami juga berdoa untuk acara mesong yang akan dilakukan hingga malam nanti ya Tuhan. Kiranya melalui acara ini pun keluarga tetap memperoleh dukungan yang terbaik dalam kehidupannya, dan kehadiran setiap keluarga besar maupun para sahabat kiranya juga akan selalu memberikan semangat dan sukacita. Kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini. Kiranya kehadiran setiap umat-Mu pun akan senantiasa Engkau berkati dalam kehidupan mereka, agar dalam seluruh waktu yang mereka miliki dalam hidupnya sehari-hari, dalam segala karya maupun juga pelayanan, Engkau yang berkenan memberkatinya ya Tuhan, sehingga kehidupan umat-Mu ini akan senantiasa menjadi sebuah kehidupan yang berbuah baik dalam kehidupannya sehari-hari. Kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan karya kehidupan kami. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memimpin kami semua. Inilah segala ungkapan syukur dan setiap permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memberkati dan menopang hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Penghiburan nomor 38. Kidung Penghiburan nomor 38, kita akan nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang kedua. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Kini lanjutkanlah seluruh langkah kehidupanmu, setialah mewartakan damai Kristus dalam seluruh bagian kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam seluruh langkah kehidupanmu, sehingga dalam setiap perjalanan yang engkau lalui, engkau akan setia mewartakan damai sejahtera-Nya, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk sesuai kasih, saat hening untuk kita semua. Demikianlah rangkaian tata liturgi penghiburan yang kita laksanakan pada sore hari ini. Saya mengingatkan kita semua bahwa esok hari rangkaian kebaktian pemakaman akan dimulai pukul 7 pagi, dimulai dari rumah duka PMM ini, akan dilakukan kebaktian pemberangkatan jenazah, dan nanti setelah kebaktian pemberangkatan jenazah selesai, kita akan melanjutkan kebaktian di tempat pemakaman Magetan. Dan kebaktian esok hari tetap akan disiarkan secara daring melalui Zoom meeting, YouTube maupun juga Facebook multimedia GKI Madiun. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, keluarga yang ada di luar kota, esok dapat mengikuti kebaktian ini secara daring. Dari keluarga, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Saya persilakan. Ya, Bapak Ibu, kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom maupun melihat di YouTube. Dan kami sungguh sangat bersyukur karena pada malam hari ini ibadah dapat terselenggara dengan baik, dan puji Tuhan keluarga kami semua juga sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kami juga mengharap tetap dukungan Bapak Ibu sekalian untuk acara besok dalam ibadah pemberangkatan jenazah maupun pada saat pemakaman di Magetan. Sekali lagi dari pihak keluarga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi saudara sekalian. Terima kasih Pak Han yang telah mewakili keluarga. Demikian rangkaian kebaktian penghiburan kita pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.